Yo, WhatsApp. Sebelum kita mulai videonya, intro dulu, intro. Oke, so untuk video kali ini kita akan bahas tentang tipe-tipe orang pacaran yang kita lihat bahkan ada di bagian timur, bagian sini alias bagian Kota Merauke. Oke. Jadi ada tipe-tipe orang pacaran mungkin yang kalian tidak tahu. Oke, jadi kali ini kita akan bahas satu persatu. Oke. Next, yang pertama ada pacaran model 24 jam. Jadi pacaran 24 jam itu kayak macam harus ada kabar terus menerus selama hampir 24 jam. Oke. Iya, 24 jam. Jadi kayak macam pacaran yang selalu pokoknya harus kayak macam apa? Kayak harus ada chat, bilang harus ada kabar. Terus kalau macam mau main game, kalau laki-laki kan biasa kalau mau main game itu harus yang namanya bilang chat dulu, boy sayang sabar saya lagi main game dulu nih, nanti abis ini baru selesai, nanti baru saya chat lagi kembali ya kan. Jadi kalau kayak pacaran kayak begitu tuh, kalau menurut saya tuh kayak macam awal-awal orang pacaran alias masih goblok lah begitulah, karena kan masing-masing orang punya dunia masing-masing sendiri. Jadi tidak harus 24 jam kayak kita standby lagi bertugas kayak polisi tentara gitu ya. Jadi terus kalau makan juga harus sayang saya makan dulu atau apa begitu dan lain-lain sebagainya. Terus apalagi kalau mau jalan juga sayang sejalan dulu ya apa, nah, jangan lupa makan atau apa. Pokoknya harus dikasih tahu 24 jam. Itu yang namanya orang bilang pacaran 24 jam. Kalau menurut saya pacaran 24 jam itu masih terlalu pacaran kayak dulu ya. Kayak dulu pacaran anak kecil. Iya, pacaran anak kecil lah, alias macam orang yang baru-baru pacaran begitu. Kalau pacaran kayak model kayak begitu, karena bawahnya juga kan pasti kan tekanan. Kalau pacaran kayak begitu kan aduh kayak tidak enak sekali gitu. Apa-apa harus kita kasih tahu, intinya harus 24 jam katanya orang ya. Bahkan bukan katanya orang, tapi ya memang kenyataannya begitu. Jadi itu model pacaran yang kalau menurut saya paling tidak enak. Jadi kalau yang pacarannya kayak begitu, aduh mending stop, dewasa lah sedikit lah ya kan. Masing-masing orang juga punya dunia masing-masing, jadi jangan diatur-atur ya, jangan harus 24 jam begitu, karena itu kan tidak enak. Pasangannya kalian atau lagi apa begitu, tiba-tiba lagi asik-asiknya atau apa, ada agenda baru, masa harus dikasih tahu lagi sayang ada ini itu. Oh gila, itu paling tidak enak kalau menurut saya. Pacaran model kayak gitu paling tidak enak. Itu bisa dibilang pacaran bucin lah, pacaran yang awal-awal pacaran kayak begitu ya. Jadi janganlah kayak gitu, intinya tidak enak. Itu pacaran awal-awal kayak masih zaman dulu, zaman SMP begitu ya. Jadi begitu. Oke, next yang kedua ada pacaran tipe pacaran pamer hubungan. Jadi kalau macam pacaran yang kayak begini pamer hubungan itu kayak macam kalau sering kita lihat ya, kayak di status kalau anak-anak atau teman-teman yang main sosmed, WA, Instagram atau apapun itu, Facebook, Messenger, itu yang istilahnya orang bilang pacaran pamer pacar. Itu kalau menurut saya itu juga masih kayak terlalu kekanak-kanakan. Karena kenapa? Kalau kayak begitu kan kelihatan kamu punya bucin, kamu punya awal-awal pacaran ya, kayak begitulah. Jadi kalau pacaran yang harus buku pamer setiap hari, kayak apa ya, kalau sekarang yang lagi banyak terjadi, yang lagi banyak ya, kayak banyak yang lagi terjadi di sini juga tuh, kayak di status WA-nya tuh udah pacar, entah itu perempuan atau laki-laki gitu. Terus kadang yang buat saya geli bukan geli juga sih, tapi itu masing-masing orang. Tapi kalau menurut saya sih kayak anak-anak geli kalau menurut saya lihatnya, kayak ketinggalan zaman sekali gitu loh. Yang kadang biasa orang lakukan itu kayak sebelum tidur dia bilang nanti di update dulu fotonya, kayak kasih masuk fotonya, terus ada love, good night sayang, good night baby kan. Itu kayak macam terlalu anak-anak kecil sekali kalau menurut saya. Maksudnya hubungan, kalau kamu punya hubungan itu kalau bisa tuh kayak jangan dipamer-pamerkan ya. Kenapa saya bilang jangan dipamer-pamerkan? Kalau menurut saya, ini kita cerita pengalaman sedikit, curhat ceritanya, anjay curhat. Dulu tuh saya pernah juga yang namanya pamer-pamer hubungan. Jadi saya mantan yang sebelum saya dengan yang sekarang ya, saya pamer-pamer hubungan, suka pamer-pamer hubungan. Jadi upload fotonya di sana sini, terus pokoknya dengan kata-kata mutiara atau kata-kata apapun itu yang kalian biasa sering buat ketik ya, tingkatkan
Itu membuktikan kalian punya kekanak-kanakan kalau menurut saya sih. Jadi dulu tuh saya pernah yang namanya pamer hubungan, kayak update fotonya pacar waktu dulu, terus setiap kali mau tidur pasti update fotonya, terus bilang kayak chat di bawahnya kayak ada tulisan selamat tidur sayang dan lain-lain. Itu what the fuck, itu kayak aduh sumpah ketinggalan zaman sekali kalau kayak pacaran kayak gitu. Kayak kelihatan juga kayak masih anak-anak kecil ya. Masih kalau pacaran zaman sekarang kan bukan pacaran zaman sekarang. Kalau pacarannya kalau bisa ya dewasa lah, ya kan? Pacaran tuh kue dia Tuhan yang tahu. Jadi kalau bisa ya jangan dipamer-pamerkan gitu. Dulu ceritanya tuh saya pamer-pamer saya punya pacar. Jadi habis pamer-pamer kita punya hubungan tuh paling 2 minggu. Anjay 2 minggu. Itu kan itu kayak gimana lagi 2 minggu. 2 minggu begini langsung pas putus ini, ceritanya kan putus ini. Jadi pas putus itu langsung sudah otomatis kita kan tidak mau upload macam foto dan lain-lain dan sebagai mananya ke apa lain-lain lah ya begitu kan. Jadi langsung teman-teman pada tanya langsung, tumben tidak update fotonya pacar. Jadi karena kita putus, jadi kan maksudnya kalau kayak begitu kalian kalau sering pamer-pamer pacaran, kalian punya hubungan di sosial media itu ibaratnya kayak kalian kayak menjual kalian punya hubungan begitu. Jadi kalau bisa ya jangan deh. Karena kayak tadi kalau macam tiba-tiba kamu sering kayak upload posting kamu pacar foto, tiba-tiba kalau pas putus kan rasanya malu kalau ditanya kan kamu mau jawab apa begitu. Mau jawab sih tidak ada. Itu damage-nya itu kayak macam senjata AWM ya. Malunya itu sampai bagaimana begitu. Jadi kalau bisa ya model-model pacaran kayak begini namanya pamer-pamer, stop sudah dengan namanya kayak kalian punya kebucinan yang masih kekanak-kanakan itu kayak update pasangan punya foto apa itu kayak ketinggalan zaman sekali kalau menurut saya sih. Ketinggalan zaman sekali karena kelihatan belum dewasanya kalian tuh sampai di mana gitu. Kalau pamer-pamer maksudnya kalian pamer juga tuh untuk apa? Boleh pamer ya kan? Pamer kalau sampai di pernikahan ya bagus. Iya kalau pamer sampai di pernikahan ya tidak apa-apa, mungkin it's okay. Tapi kalau bagaimana kalau saya bilang kalau kamu sering pamer terus putus kan sama saja. Buat apa gitu, buang waktu, buang data. Terus data sekarang tuh mahal ya. Cari uang sekarang susah masa corona, jadi yang paham saja ya. Oke, mungkin itu saja kalau untuk yang model pacaran kayak begini ya. Kalau bisa ya yang namanya pacaran pamer-pamer itu sudah lah, tidak usah lah, karena yang namanya pacaran itu kan kowe dia dan yang di atas lah yang tahu ya kan. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya tipe pacaran yang bukan tipe pacaran sih, maksudnya pacaran kalau yang biasanya cemburuan. Apa orang bilang namanya? Posesif. Iya, posesif. Ketahui saja kalau namanya orang punya hubungan kayak begitu, yang pacarannya masih posesif, aduh, itu tanda-tanda tidak baik. Kenapa saya bilang tanda-tanda tidak baik? Itu hubungan bisa rusak gampang, cepat, dan tidak akan bertahan lama. Percaya saja. Karena kalau namanya orang yang posesif begini loh, sekarang kan kita sudah ada di zaman yang sudah beda juga, sudah ada di zaman yang sabar ngepep dulu deh. Ngepep itu kebutuhan, apalagi kalau kita yang laki-laki pasti tahu. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Jadi kalau pacaran yang posesif ya, apalagi kalau sekarang di zamannya kita sekarang ini, semakin kita dewasa kalau kita tidak dengan kita punya pasangan, contohnya saja kita tidak dengan kita punya pasangan, terus misalnya kita di tempat kerja atau di tempat mana, misalnya kita laki-laki, saya laki-laki lah, saya ketemu teman kerja perempuan, kelihatannya tuh kayak macam dekat atau apa, akrab ya kan, maksudnya akrab di tempat kerja saling bantu atau bagaimana tuh. Tapi kan kadang ada pasangan yang mungkin dengar kabar atau apa, lihat langsung itu kayak suka cemburu, padahal sebenarnya itu tidak ada apa-apa ya. Kalau menurut saya tuh pacaran kayak begitu, orang yang kayak begitu sifatnya itu bisa merusak hubungan cepat, kalau yang kayak begitu. Karena contoh seandainya kalau posisinya kalian sedang cari uang kerja di kantor perusahaan, terus kamu punya teman kerja itu misalnya perempuan atau laki-laki, terus kelihatannya dekat, mungkin bisa jadi kayak tim satu kerja atau mungkin atasan bawahan atau apa pun terserah. Nah terus mungkin kau punya pacar, dia cemburu karena kau terlalu dekat dan dia memang kamu ada hubungan, ada status, tapi kan harus profesional juga ya kan. Makanya saya bilang orang yang posesif itu bisa buat hubungan rusak cepat, karena berawal dari posesif kan jadi cemburu bisa jadi baku marah. Kalau baku marah ya kalau bisa diperbaiki cepat ya bagus ya. Okay, maybe your relationship is maybe can save. Iya,
Jadi hubunganmu mungkin bisa terselamatkan kalau kamu bisa baik-baik, bisa baikan cepat. Ya, tapi kalau tidak, wah itu kamu marah lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang tahu. Biasanya kan kalau macam hubungan-hubungan kayak begitu, orang yang terlalu sering dapat hubungan kayak begitu yang punya pasangannya posesif, sudah dijelaskan saya dan dia itu tidak ada apa-apa, atau kita tuh cuma sebatas teman, sebatas teman kerja atau apapun itu. Ya, tapi kalau dianya sendiri yang kayak begitu kan, memang katanya sih perempuan ya memang begitu ya, mungkin karena sayang atau apa, tapi kalau menurut saya jangan kayak begitu. Karena itu tadi saya bilang juga di awal-awal itu kan ada yang namanya masing-masing punya hubungan. Kok jadi hubungan ya? Jadi masing-masing tuh punya dunia sendiri, mungkin dia kerja atau apapun itu dan segala macam. Jadi jangan berprasangka dulu yang berlebihan begitu, karena itu hanya membuat kalian luka yang ada. luka iya. Jadi kalau yang posesif begitu ya kalau bisa stop, karena biasanya orang yang banyak hubungan yang punya pasangannya cemburuan tuh kayak cepat sekali rusak, karena begitu sudah tahu lah ya kan, kalian pasti tahu lah. Jangankan di sini, di teman-teman mungkin yang bagian barat Indonesia sana atau apapun juga sama begitu. Jadi jangan sampai dapat pasangan yang posesif. Walaupun memang pada dasarnya pasti semua orang tuh bisa cemburu, tapi cemburunya harus profesional. Profesional yang saya bilang maksudnya di sini tuh kalau bisa jangan sampai berlebihan, karena yang ada nanti bisa baku marah bisa menyebabkan yang namanya hubungan rusak, dan hubungan rusak bisa ada yang namanya putus. Udah putus tuh artinya sudah selesai, sudah itu harus tidak ada harapan lagi sudah ya. Oke, berikut yang keempat, next. Oke guys, untuk yang keempat, sahabat nge-vape lagi. Oh ya, ini kebetulan ini tiba-tiba hujan, jadi kalau terdengar suara-suara kayak bising atau sing apa tidak usah dipedulikan. Hujan ya, lagi hujan. Biasanya kalau hujan-hujan begini nih cuacanya minta kurung. Anjir, minta kurung. Yang bagi yang tahu minta kurung apa ya, bisa komen di bawah nanti ya. Minta kurung itu bahasanya orang timur biasanya, bagian-bagian timur pasti tahu lah yang timur. Kalau yang teman-teman yang belum tahu nanti bisa komen di bawah. Dengan vape lagi dulu. Oh, nafas kehidupan. Oke, jadi yang keempat kita lanjut. Yang keempat tuh bukan TV juga sih, tapi TV kan bukan pacaran matre. Oh ya, sabar, bukan TV tapi kalau bisa begini. Yang keempat itu jangan cari atau jangan dapat pasangan yang matre. Matre itu tahu kan, matre itu apa? Matre itu kayak macam pandang materi. Ya, pandang materi. Carilah orang yang menerimamu apa adanya, bukan ada apanya. Walaupun sekarang memang banyak yang bilang kayak begitu, tapi sebenarnya itu tidak betul. Siap. Maksudnya iyo. Jadi kalau bisa jangan dapat pasangan yang materi, karena kalau buat laki-laki ya, kalau dapat pasangan yang materi itu kalian bisa jadi susah. Kerja 2 kali atau kerja kerja bunuh. Kerja apa lah itu. Karena kalau dapat perempuan yang materi, yang pandang materi itu kalian akan susah sekali, karena kalian punya pasangan pasti akan meminta yang macam-macam ya. Jadi kalian juga pasti perlu modal atau uang yang banyak untuk bisa memenuhi kalian punya pasangan, punya kemauan. Jadi kenapa saya bilang jangan cari yang materi, karena ya itu bahaya, karena kalian punya uang bisa habis. Kalian baru pacaran saja kan, uang sudah habis, apalagi nanti kalau nikah. Wow, ya kan. Jadi kalau bisa cari pasangan yang menerima apa dan jangan yang materi, karena pernah satu kali ya, saya punya teman juga sih sama, dia punya pacar memang cantik. Kalau kalau untuk kita laki-laki pasti kita kan maunya kan cari perempuan yang cantik ya kan? Tapi biasanya perempuan yang cantik itu juga ada yang baik ada yang tidak sih. Maksudnya bukan mau menjudge orang tidak baik atau baiknya dari mana, tidak, tapi biasanya kan perempuan cantik biasanya dominan, kebanyakan tuh pasti materi ya kan. Karena ya udah mereka kan berpikir kalau saya cantik jadi saya harus punya pasangan yang begitulah. Deskripsikan sendirilah pengetahuan di otakmu itu masing-masing ya. Oke, intinya perempuan matre ya. Jadi kalian pacaran kalau dapat perempuan matre itu bahaya, karena kalian perlu uang yang banyak, karena biasanya kalau perempuan yang matre minta sesuatu kalian tidak kasih, apapun alasannya itu pasti akan ngambek hambak, baku marah, hambak badaki ya kan, pokoknya marah atau hambak begitulah. Dan biasanya kalau perempuan
hubungan yang matre, yang punya hubungan dengan siapapun dia tuh hubungannya tuh biasanya itu tidak baik, bahkan sangat tidak baik. Karena yang namanya perempuan cantik apalagi kalau udah matre tuh pasti dia ada simpanan banyak. Ada simpanan banyak. Kita tidak mau bilang siapapun tapi itu memang kenyataan. Banyak di sini, banyak sangat banyak, bahkan di luar juga sana pun banyak. Ya itu pun yang terjadi. Sebab itu fakta, the fact, the reality. Okay? Jadi kalau kalian tidak bisa kasih apa yang dia mau, itu dia akan hambak, marah, dan susah untuk meredakannya. Karena apa, dia punya kemauan tidak bisa dipenuhi ya. Itu sudah kalian tahu nanti. Pokoknya kalau mau coba-coba ya silakan cari di luar sana yang matre ya. Tapi kalau bisa ya cari yang baik-baik saja lah, yang biasa-biasa saja begitu ya kan, yang menerima apa adanya. Intinya PR, jangan cari yang kayak begitu karena itu rawan sekali. Aduh. Karena ya apa ya, kalau mau dibilang bagaimana sih, nggak tahu kan. Karena kalau mau dibilang cewek matre sebenarnya itu pasti punya banyak pasangan di luar sana yang kalau kau tidak bisa dia bisa, dan kalau dia tidak bisa dia lari ke orang lain, begitu saja sistemnya orang kan begitu. Makanya gampang gitu, laki-laki yang susah. Jadi ya kalau buat kalian juga laki-laki cari pacar kalau mau cantik ya pakai otak sedikit lah ya. Jangan cuma karena lihat cantik langsung aduh saya harus mau dengan dia tuh, dia harus jadi punya segala macam dan lain-lain demi apapun. Jangan. Pakai otak juga lah kalau bisa. Nah, kita juga laki-laki itu ada harga diri. Jadi kalau saya ya tekankan, kita laki-laki jangan sampai sering-seringan dikuasai perempuan gitu lah. Kita kan punya harga diri, kita juga punya harga diri, martabat juga ada. Karena kedepannya kan bukan perempuan yang ngatur kita, bukan perempuan yang ngatur rumah tangga, tapi laki-laki yang ngatur rumah tangga. Jadi begitu. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk yang kalau cewek matre. Tapi kalau kalian masih mau kepala batu, tidak mau dengar ya, silakan cari. Ada banyak di luar sana. Jadi jangan salahkan kalau kalian kena kanker. Bukan kanker penyakit ya, tapi kanker kantung kering. Oke, jadi mungkin itu saja video untuk video kali ini, konten kali ini sesuai dengan janji yang kemarin. Kalau yang tidak nonton yang video kemarin tidak apa-apa juga, mungkin ini jadi video pertama. Tapi kalau janji kemarin sih bilangnya kita akan bahas tentang tipe-tipe orang pacaran. Tapi kayaknya ini bukan tipe-tipe orang pacaran, tapi kayak semacam ceramahan, iya kan? Tapi ya walaupun kontennya masih belum terlalu sempurna ya, mungkin ada pelajaran yang bisa kalian ambil atau petik ya bagus. Kalau tidak juga ya tidak apa-apa, yang penting terima kasih sudah nonton. Karena ini cuma untuk iseng-iseng saja sih. Kalian tahu kalau saya sekarang juga sudah beralih profesi, ya profesinya itu banyak, jadi barista, jadi gitaris dan lain-lain, pesulap, dan sekarang itu lagi kayak begini, mungkin lagi panas-panasnya suka ngevlog ya. Ngevlog, dan saya itu bukan jadi YouTuber atau apa, tidak sih, saya cuma vlog kayak biasa-biasa saja, tidak mau ada kepingin jadi YouTuber atau apapun itu, tidak, cuma mau mengekspresikan diri saja begitu biar ada orang yang lihat. Jadi oke, itu saja mungkin kontennya untuk hari ini. Semoga kalian suka, ada pelajaran yang kalian petik atau bisa diambil. Oke, itu aja, see you in the next video. Bye bye.